Jürgen Habermas dan Hans-Georg Gadamer adalah dua filsuf terkemuka yang terlibat dalam perdebatan tentang hermeneutika, meskipun mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Berikut adalah poin-poin perbedaan antara Habermas dan Gadamer dalam konteks hermeneutika, beserta contoh-contoh yang dapat menggambarkan perbedaan tersebut. Pertama, objektivitas pengetahuan. Objektivitas pengetahuan. Habermas menganggap bahwa objektivitas pengetahuan dapat dicapai melalui proses komunikatif yang rasional. Ia percaya bahwa pengetahuan harus diselidiki secara kritis dan dialogis, dan bahwa argumen-argumen yang paling rasional akan muncul melalui diskusi yang bebas dan adil. Contoh, dalam sebuah diskusi tentang teori politik, Habermas akan berargumen bahwa objektivitas pengetahuan dapat dicapai melalui proses rasional dan dialogis. Sementara itu, Gadamer menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat terlepas dari perspektif subjektif individu. Ia berpendapat bahwa pengetahuan terbentuk melalui dialog dan interpretasi, di mana pemahaman seorang individu dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakangnya. Contoh, dalam membaca sebuah puisi, Gadamer akan berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh dari puisi tersebut bervariasi antara individu yang berbeda. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan latar belakang. Kedua, dialog dan interpretasi. Pada satu sisi, Habermas menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang rasional dalam mencapai pemahaman yang objektif. Ia mempromosikan prinsip-prinsip rasionalitas yang terkait dengan persamaan, keadilan, dan argumen yang terbuka untuk kritik. Contoh, dalam sebuah perdebatan politik, dialog yang bebas dan adil adalah kunci untuk mencapai kesepahaman dan keadilan. Dia mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam dialog secara rasional. Pada sisi lain, Gadamer melihat interpretasi sebagai komponen sentral dari hermeneutika. Ia menekankan pentingnya konteks historis dan budaya dalam proses pemahaman. Menurut Gadamer, interpretasi bukanlah hanya usaha untuk menemukan makna yang benar, melainkan juga sebuah dialog antara teks dan pembaca yang terbentuk melalui tradisi dan pengalaman subjektif. Contoh, dalam membaca sebuah teks filosofis klasik, Gadamer akan menganalisis konteks historis dan budaya di mana teks itu dihasilkan. Ketiga, sejarah dan tradisi. Pada satu pihak, Habermas melihat sejarah sebagai sumber pertentangan yang terus-menerus. Ia berpendapat bahwa pemahaman masa kini harus mempertimbangkan kritik terhadap tradisi dan sejarah yang mempengaruhi pandangan kita saat ini. Contoh, Habermas dapat mengkritik suatu praktik politik saat ini dengan mengacu pada sejarah politik yang melibatkan penindasan atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu. Pada pihak lain, Gadamer percaya bahwa sejarah dan tradisi berperan penting dalam memahami teks dan fenomena budaya. Ia berpendapat bahwa seorang individu harus menyadari pengaruh sejarah dan tradisi dalam proses interpretasi dan harus mempertimbangkan warisan budaya yang melingkupinya. Contoh, dalam menginterpretasikan sebuah puisi klasik, Gadamer akan menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan tradisi di mana puisi tersebut ditulis. Poin-poin di atas memberikan gambaran umum tentang perbedaan antara Habermas dan Gadamer dalam konteks hermeneutika. Penting untuk dicatat bahwa kedua filsuf ini memiliki kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang pemahaman, dan pendekatan mereka saling melengkapi dan bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas.